Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin membahas tentang proyek matematika dengan judul La Solsi atau latihan soal fungsi. Di sini akan membahas tentang latihan soal fungsi berbasis STEM. Dengan beranggotakan Nabilah dengan NIM 40014210007, Fatma Sinta Putri dengan NIM 40014211024, dan Erlina dengan NIM 40014211041. Soal fungsi berbasis STEM yang pertama yaitu seorang mahasiswa pendidikan IPA ingin memisahkan larutan pasir, garam, dan air melalui dua tahap penyaringan. Tahap pertama, larutan disaring menggunakan saringan teh menghasilkan larutan yang keruh, dan tahap kedua, menggunakan saringan teh yang di atasnya dilapisi tisu menghasilkan larutan yang jernih. Dalam proses penyaringan menggunakan saringan teh, mengikuti persamaan fungsi fx sama dengan 0,8x min 1, dan jika menggunakan saringan teh yang di atasnya dilapisi tisu, mengikuti persamaan fungsi gx sama dengan 0,04x kuadrat min 5,4x, dengan x merupakan banyaknya larutan dalam satuan volume. Jika larutan pasir, garam, dan air yang akan disaring sebanyak 200 liter, berapa liter larutan setelah disaring? Permasalahan tersebut dapat diselesaikan menggunakan rumus fungsi. Pada penyaringan tahap 1, rumus fungsinya fx sama dengan 0,8x min 1 sebagai persamaan 1. Pada penyaringan tahap 2, rumus fungsinya gx sama dengan 0,04x kuadrat min 5,4x sebagai persamaan 2. Untuk mencari volume larutan hasil penyaringan tahap 1 dan 2 dapat mensubstitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Ini termasuk fungsi komposisi yang dilambangkan dengan G bundaran F. Nilai G bundaran F di X ditentukan dengan G bundaran Fx atau sama dengan Gfx. Gfx sama dengan 0,04x kuadrat min 5,4x. Kemudian kita substitusikan nilai fx sama dengan 0,8x min 1 ke x pada gx. Persamaan gfx menjadi sama dengan 0,04 dalam kurung 0,8x min 1 dikuadratkan min 5,4 dalam kurung 0,8x min 1. Gfx sama dengan 0,04 dalam kurung 0,64x kuadrat min 1,6x plus 1 min 5,4 dalam kurung 0,8x min 1. 0,64x kuadrat min 1,6x plus 1 merupakan hasil dari 0,8x min 1 dikuadratkan. Kemudian kita kalikan angka yang berada di depan kurung dengan masing-masing angka yang berada di dalam kurung. 0,04 dikalikan dengan 0,64x kuadrat menghasilkan 0,0256x kuadrat. 0,04 dikalikan dengan min 1,6x menghasilkan min 0,064x. 0,04 dikalikan dengan plus 1 menghasilkan plus 0,04. Min 5,4 dikalikan dengan 0,8x menghasilkan min 4,32x. Min 5,4 dikalikan dengan min 1 menghasilkan plus 5,4. Kemudian diperoleh hasil Gfx sama dengan 0,0256x kuadrat min 4,384x plus 5,44. Nah, diperoleh fungsi Gfx yaitu sama dengan 0,0256x kuadrat min 4,384x plus 5,44 sebagai persamaan 3. Selanjutnya, jika nilai x sama dengan 200, maka jika disubstitusikan ke persamaan 3, diperoleh persamaan 3 yaitu Gfx sama dengan 0,0256x kuadrat min 4,384x plus 5,44. Nilai x kita masukkan yaitu 200, persamaannya menjadi Gfx sama dengan 0,0256 dalam kurung 200 dikuadratkan min 4
dalam kurung 200 plus 5,44. GFX sama dengan 0,0256 dalam kurung 40.000 min 876,8 plus 5,44. GFX sama dengan 1024 min 876,8 plus 5,44. GFX sama dengan 156,64. Jadi, setelah melalui dua tahap penyaringan, volume larutan hasil penyaringan yaitu 152,64 liter. Soal nomor 2. Soalnya adalah, pada mata kuliah IPA dasar, seorang mahasiswa membuat alat peraga sederhana berupa kapal uap. Ketika praktikum, diperoleh data percepatan kapal uap sebesar 30-6 meter per sekon kuadrat, dan kecepatan awal kapal uap adalah 120 meter per sekon. Maka, kecepatan pada saat percepatan konstan adalah: pertama-tama, kita menuliskan dahulu apa saja yang diketahui pada soal. Diketahui AT sama dengan 30 min 6T meter per sekon kuadrat. Fungsi percepatan tersebut bergantung pada waktu. Oleh karena itu, percepatan konstan akan tercapai ketika AT sama dengan 0, mengakibatkan nilai T sama dengan 5, atau dapat disebut tercapai pada detik kelima. Fungsi kecepatan dapat dicari dengan mengintegrasikan fungsi percepatan. Percepatan T sama dengan integrasi AT dikali dt. Kemudian masukkan angka yang telah diketahui, yaitu integrasi 30 min 6T dikali dt sama dengan 30T dikurangi 3T pangkat 2 plus C. Kecepatan awal sebesar 120 meter per sekon terjadi pada detik ke-0. Jadi substitusi T sama dengan 0 dan V sama dengan 120 meter per sekon pada fungsi kecepatan di atas untuk mencari nilai konstan C. Caranya yaitu VT sama dengan 30T dikurangi 3T pangkat 2 plus C. Karena nilai VT sudah diketahui 120, maka masukkan nilai 120 sehingga 120 sama dengan 30 dikali dengan nilai T. Sudah diketahui bahwa nilai T sebesar 0, maka 30 dikali 0 dikurangi 3 dikali 0 pangkat 2 plus C. Didapatkan nilai C sama dengan 120. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi kecepatan didapatkan VT sama dengan 30T dikurangi 3T pangkat 2 ditambah 120 meter per sekon. Karena percepatan konstan tercapai saat detik kelima, maka diperoleh V5 sama dengan 30 dikali 5 dikurangi 3 kali 5 pangkat 2 ditambah 120. Hasilnya 150 dikurangi 75 ditambah 120, sehingga kecepatan kapal uap pada saat percepatan konstan sebesar 195 meter per sekon. Baik, saya akan membahas soal nomor 3 dengan pertanyaan: kolera adalah penyakit yang menyerang usus, disebabkan oleh bakteri kolera yang berkembang biak secara eksponensial dengan membelah selnya, dan dinyatakan dengan N sama dengan N0 dikali E pangkat 40T. Dengan N adalah jumlah bakteri yang muncul setelah T dalam jam, dan N0 adalah jumlah bakteri pada permukaan T sama dengan 0. Jika di awal terdapat 130 bakteri, maka banyak bakteri yang akan muncul dalam 0,1 jam adalah... Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, diketahui N sama dengan N0 dikali E pangkat 40T N adalah jumlah bakteri yang muncul setelah T waktu dalam jam, dan N0 adalah jumlah bakteri pada permulaan atau T sama dengan 0.
yang terdapat 130 bakteri. Kemudian ditanya jumlah bakteri yang akan muncul dalam 0,1 jam adalah berikut adalah penyelesaiannya. Mensubstitusikan N0 sama dengan 130 ke persamaan N sama dengan N0 dikali E pangkat 40T. Maka akan diperoleh N sama dengan 130 dikali E pangkat 40T. Untuk T, yaitu waktu, sama dengan 0,1. Jadi diperoleh N sama dengan 130 dikali E pangkat 40 dikali 0,1. N sama dengan 130 dikali E pangkat 4. N sama dengan 130 dikali 54,6. Nah, hasilnya N sama dengan 7098. Jadi, banyaknya bakteri kolera yang akan muncul setelah 0,1 jam adalah 7098 bakteri. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.